Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah class diagram. Pertama kita buat salah satu kelas dulu. Kita kasih nama akademik. Kita klik kanan, pilih ADD, pilih atribut. Kita klik plus. Kita jadikan dia public. Plus itu public. Ada nama. ADD lagi. Pilih atribut. Plus lahir. Kanan lagi, ADD lagi, atribut plus kota. Klik kanan, pilih ADD, pilih operasi. Itu tampil. Kita besarkan. Sekarang kita bikin dependensinya. Generasi. Turunan, kelas turunannya yaitu dosen. Kelas turunan dosen. Ini ada di kanan lagi, dia punya NIP ya, atribut plus NIP. Kemudian dia ada kanan lagi operasi, ada yaitu tampil. Nah ini, misalkan di sini relasinya adalah dosen mempunyai ya, akademik mempunyai atau memiliki. Ini garisnya kita kasih yang agak tebal. Pilih 3 ya, biar agak tebal. Lalu klik apply. Oke. Nah ini dia agak tebal. Lanjutnya nanti kita bikin satu lagi yaitu mahasiswa. Kelas mahasiswa. Bisa juga dari sini langsung garis kemari ya, jadi ini. Nah ini juga bisa kita tebalin format line ya. Ini pilih 3 agak tebal, ini agak besar. Nah, di sini klik kanan, pilih ADD atribut plus, jadi
kemudian public berarti punya name, klik kanan sini add atribut, nggak usah ya, satu aja sama kayak dosen ya. Nah ini dihapus dulu, terus baru klik kanan add operasi. Tampil. Nah, jadi sini ada dua anak, yaitu mahasiswa dan dosen. Kelas induknya adalah akademi ya. Saya kalau pengen ini tekan yang ini nih, biar fit size ya. Tuh, jadi sesuai ukurannya dengan isinya. Nih saya dikatasin. Nah, kayak sekarang kita bikin ini apa namanya di Python ya. Kita save aja, save project ya. Nah, jadi sebelumnya saya udah menentukan tempat project ya. Jadi saya taruh di di desktop ya. Kemudian di folder ini, kemudian di folder ini ada dua folder nih di dalam desktop. Kemudian baru nama project ya. Ini di Visual Paradigm. Sekarang kita bikin di Visual Code ya. Ini gue udah saya tentukan nama foldernya. Jadi sebelumnya kan file open folder ya. Open folder, tentukan dulu foldernya di mana. Ya, kita menempatkan project kita ya. Ini bebas ya. Saya di sini ya. Bebas ini, select folder. Yang penting nama folder ya. Kita bikin file baru. Kalau file baru, sini tekan file, lalu new file. Pilihnya Python file. Nah, gitu ya. Baru di sini kita save as. Nanti kita kasih save as ini. Save as atau save ya. Kalau baru sama aja tampilannya. Kalau save, kembali lagi nih, save as juga kayak gini. Dia minta nama. Tipenya udah Python. Kita kasih nama misalkan tadi kasusnya akademiknya. Akademi. Tinggal enter ya. Lalu sini kita ketik class ya. Class akademi. Kelas akademi, kemudian di sini kita bikin atribut ya. Tadi ada nama, lahir, kota. Nama, kita kasih nilai kosong aja. Jangan lupa kita bikin fungsi konstruktornya. Underscore init langsung nanti enter. Ini underscore dua kali ya. Underscore dua kali itu. Satu, ini juga dua. Otomatis itu tadi kita enter. Ada self itu artinya objek ya. Self itu artinya objek. Kita koma. Misalkan di sini nama ya. Jadi harus ada satu variabel ya di sini minimal. Terus di dalamnya baru. Jangan lupa titik 2. Baru di sini ada self ya. Kita isi si objek self-nya itu, objek itu dengan nama ya. Dengan nama. Nah, ini konstruktor udah jadi. Sekarang kita
bikin fungsi tampil ya, sesuai dengan gambar tadi. Nih ada fungsi tampil atau operasi tampil. Tab. Kita cetak. Namaku. Kalau kita tes dulu, kita cetak. Nih A aja, dengan akademi. Namaku Evi. Print. Nama. Kalau kita running runtime, nah ini hasilnya Epic ya. Print A nama Epic ya. Terus kalau kita cetak tampil, nah, kalau kita cetak tampil, namaku Epic ya, kalau non, nah, namaku Epic ya. Kalau tampil dia akan manggil nyetakin ya. Kalau cuma nama dia nyetakin aja nih, self titik nama ya, gitu. Nah si A ini adalah objek ya. A itu adalah objek. Akademi itu adalah konstruktor. Akademi buka kurung tutup kurung itu adalah konstruktor. Fungsi konstruktor. Di mana fungsi konstruktor itu kalau di Python ditandai dengan ini, keyword init ya. Keyword init ini konstruktornya. Kalau di Python konstruktornya si kelas ya. Mana kita tahu bahwa konstruktor itu adalah fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau di sini akademi berarti sini dev akademi gitu ya, biasa kan gitu. Nah di sini kalau di Python itu pakai init ya, keyword init. Nah ini sebagai objek self itu harus dikasih satu atau minimal satu variabel untuk inputan ya. Jadi dia dikasih inputannya dari konstruktor Epic, simpan Epic gitu ya, di sub titik Epic gitu ya. Nah si A ini juga, objek ini bisa menghubungi atribut yang lain selain nama, bisa lahir, bisa kota ya.
A titik lahir misalkan sama dengan lahirnya tahun 2000. Nah, kemudian kotanya misalkan Depok, lalu tinggal di cetak tampil. Nah, tampilnya nanti hanya ada nama ya, tetap nama. Oke, sini kita tambahin, bisa nyetak, print A titik kota. Ini kita copy aja. Nah, ini lahir ya, titik lahir. Nah, kalau kita running, nah tuh namaku ya, namaku ini yang tampil tuh ya, namaku Epi. Kemudian kita cetak juga kotanya Depok, kotanya Depok dan lahirnya 2000 ya. Itu ya. Jadi inputannya bisa di konstruktor, bisa juga di luar konstruktor. Seperti ini contohnya. Bisa dipanggil ya. Ini baru satu kelas ya. Nah, sekarang kita bikin kelas turunan atau yang disebut dengan inheritance. Ini sementara kita delete dulu ya. Delete. Sekarang kita bikin kelas anak ya, dengan nama dosen. Nah, di dalamnya ada kelas induknya, yaitu akademi. Ini delete aja. Tuh. Nah, si dosen punya atribut sendiri, yaitu NIP. Punya atribut NIP ya. Kemudian dia punya juga yang namanya konstruktor. Ya, bisa nama, bisa juga yang lain ya. Misalkan nih yang lain nih, misalkan di sini kota kota. Minimal harus ada satu ya untuk inputan. Kemudian kita bikin di sini fungsi yang sama dengan yang ada di dalam kelas induknya. Nah, ini yang disebut dengan apa nih kalau sama dengan induknya? Polimorfisme. Nah, ini kalau adanya di anak maka disebutnya overriding. Nah, override atau overriding. Nah, ini kita kasih untuk keterangan itu pagar ya, kontrol garing ya, kontrol garis miring untuk ngasih tanda pagar. Kalau banyak tinggal disorot aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa dipanggil ininya si induknya ya, yaitu di sini apa namanya, dari induk dulu, akademi titik. Nah, ini dihapus titik ya, kemudian underscore ya.
init ya. Save nama ya, otomatis sudah. Nah ini adalah konstruktor induk ya, dipanggil juga. Nah ini printnya kita tambahin, jangan hanya nama aja, kita tambahin dengan apa namanya, nah kita copy, ini kita ganti dulu. Sekarang kita isi dengan akhir tanggal lahir ya, tanggal lahir. Kemudian sini kota. Sekarang kita bikin objeknya desain aja, desain sama dengan dosen ya. Nah ini satu. Nah sekarang kita panggil ketik. Nah sini kita panggil adalah nip ya, nip dulu, nip sama dengan misalkan 2019 09 252. Kalau desain lagi ketik, nah ini tampil. Lalu kita running. Berarti di sini harusnya sama ini, harusnya nama ya. Biar dia atau di sininya kota. Ini di anak juga harus dideklarasin juga ini ya. Jadi apa namanya yang akan ditampilkan juga dideklarasiin di sini. Apa namanya, self titik akhir ya. Termasuk juga nama ya. Sini kita ganti nama. Nah, self ketik nama. Nah, sama dengan nama. Nah, name not depend.
spasi ngaruh nanti. Save depend, not depend yang ada di 18 itu ini yang ada di akademi. Ini self nama. Oke, sekarang kita perbaiki yang di konstruktor anak, tambahin selain dari self ada nama, lahir, kota. Kalau kita hilangin nama, ini nama kita hilangin, kita kasih pagar aja, hasilnya seperti ini. Oh ya, error ya. Nah, kita kurangin ini ya, coba kurangin 1. Tuh, nama notipen ya, dia tidak dideklarasikan, tidak didefinisikan. Nah, sini harus ada nama. Nah, ini ada 3 ya, sesuai dengan 1, 2, 3 variabel ya di konstruktornya. Nah, baru dia jalan ya. Nah, sekarang kita input untuk tampil karena ini objeknya si anak ya, maka yang dipilih sama dia adalah yang fungsi tampil si anak ya, punya dia sendiri ya. Kita tambahkan, kita inputnya sini aja, kita input DSN kota ya, Depok, kemudian DSN lahir dengan 2000, nah 2000 aja lahir ya. Nah, ini kita kasih label. Kita perbesar dulu deh biar enak lihatnya. Setting, kita cari font size ya, kita kasih 18. Nah, agak besar, kasih 22. Nah, kelihatan tuh enak. Jadi di sini pertama konstruktor si yang diperbaiki adalah ini ya, harus ada jarak ya antara nama dengan sama dengan, kalau nggak dia dianggapnya satu kata, kita kasih jaraknya. Begitu juga sama dengan tanda petik-petik ini ya, ini tanda petik ya, bukan kutip, ini tanda petik, nilai awal ya, nilai awalnya kita kasih kosong aja. Kemudian ini harus ada satu variabel ya, inputan. Kemudian ini untuk sebenarnya sih kasusnya untuk mencontohkan polimorfisme ya. Jadi di sini ada tampil, di anak juga ada tampil. Nanti ini jalanin adalah yang tampilnya si anak ya, karena dia bikin objeknya dari si kelas anak ya, yaitu dosen. Nah, sekarang kita kasih lagi ini nip ya, cek 2. Kemudian kita input
kita coba tes ya. Nah ini NIP sekian, lahir, kota ya. Nah ini yang ada di tampil ya, ini ada di fungsi tampil, lahir, kota ya. Ini nggak usah dicetak lagi, kita udah nyetak satu aja itu tampil. Nah, jadi selain tadi inputan itu bisa di dalam konstruktor, bisa juga di luar seperti ini ya. Kalau di luar konstruktor, ini bisa tanda petik, bisa juga tanda kutip ya. Ini bisa tanda petik, bisa juga tanda kutip. Tuh ya. Tanda petik, bisa tanda kutip. Kalau kita running juga tetap tampil ya. Nah tuh, NIP sekian, lahir sekian, kota sekian. Nah biar enak ada jarak, ini kita kasih print. Lalu sini pakai petik atau kutip ya, /n. Nah, kita running. Nah kan jadi agak jarak ya. Itu juga yang bawah tidak ada jarak. Nih kita enter aja. Nah, jadi sekali lagi bisa tanda petik, bisa tanda kutip ya. Nah, bisa tanda petik, bisa tanda kutip. Nah kayak gini kan agak jauh jaraknya. Ini pelahir kota ya. Jadi sekali lagi sini ada dua kelas induk, akademi. Nah, kelas induk, akademi, dan kelas anaknya adalah dosen. Kelas anaknya dosen. Kalau pengen jadi turunan, di dalam kurungnya dikasih nama kelas induknya. Kemudian di dalam kelas anak itu ada atribut kelas anak, yaitu NIP ya. Di samping ada konstruktor si anak ya ini, dan ini variabelnya sesuai dengan yang akan di input, sesuai dengan yang akan di input dan outputnya ya. Ya kalau di situ ada nama, kota lahir, maka di sini harus dideklarasikan atau didefinisikan. Kalau enggak tidak not depend ya, tidak dikenali errornya. Jadi di sini kuncinya nih, nama, lahir, kota, nama, lahir, kota ya, atau nama, kota, lahir, urutan nggak masalah ya. Di sini si konstruktor si induk ya, ini harus menjorok ke dalamnya indentasi. Kalau di sini dia nggak mau ya. Nah tuh error kan, indentasi ya. Name shape not depend tuh. Padahal masalahnya adalah indentasi. Nah, indentasi. Jadi harus masuk ke dalam deh. Itu untuk manggil konstruktor si induk ya. Harus menjorok ke dalam daripada si fungsi konstruktor anak ya. Terus si kalaupun nggak dipanggil kita tes ya. Kalau nggak dipanggil tuh, kita kasih kontrol garing ya, komentar, kita tes. Kalau bisa ya tanpa manggil kelas induk ya. Jadi ini bisa tanpa manggil konstruktor induk ya. Nah, jadi tanpa manggil konstruktor induk bisa kita hapus saja konstruktor induk ya. Ini sekali lagi untuk atributnya kelas akademik ini antara nama dengan sama dengan harus dipisah, lahir juga dipisah supaya tidak jadi satu nama dan sama dengan tidak jadi satu kata ya. Kalau dirapatnya jadi satu kata ya. Begitu juga yang lain. Nah ini di sini ada tampil, di sini juga ada tampil. Nah ini yang disebut dengan polymorphisme atau polymorphism. Kalau polymorphismnya ada di anak berarti namanya operating atau operate ya. Kalau sama-sama tampil ada di induk itu namanya polymorphism overload ya, overloading. Nah di bungkus-bungkus dalam kelas seperti ini yang disebut dengan istilah enkapsulasi, pembungkusan ya, ada fungsi tampil ya dibungkus. Nah ini istilahnya enkapsulasi. Nah kalau ini adalah instansiasi
atau pembuatan objek. Ya, nama objek itu bebas ya, boleh, yang penting jangan diawali dengan angka ya. Jadi boleh huruf, boleh dikasih spasi, jangan dikasih spasi, kasih underscore ya. Kalau pengen ada spasi, jadi nggak boleh ada spasi dia. Kalau dikasih spasi dianggapnya dua kata atau lebih, itu error ya. Dan ini konstruktor ini sesuai dengan yang ada di konstruktor si anak. Ini kan dosen ini kelas si anak ya. Ini sesuai dengan ada di sini. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 variabel. Lalu ini dideklarasikan di sini. Definisikan ya istilahnya. Jadi kalau nggak didefinisikan nanti errornya not defined ya. Nah, mau aja nih kita blok, terus kita kasih pagar ya, kontrol garing, lalu kita running. Nah, tuh errornya ya, dep tampil. Nah, di sini errornya adalah identasi, padahal errornya itu adalah belum didefinisikan ya, identasi, berarti dia nggak kebaca ini ya. Ini tinggal disorot lalu tekan kontrol garing lagi, baru dia kebaca. Ya seperti itu. Jadi kalau error itu yang disebut dengan apa, eksepsi ya, eksepsi, error, kesalahan-kesalahan. Nah, itu untuk kasus pemrograman berbasis objek ya. Objeknya ini dosen ya. Nah, dari konstruktor si dosen ya, kelas anak nih, konstruktor anak. Nah, apa namanya, penghubung ya. Jadi objek itu adalah penghubung antara si inputan ya, penghubung antara si inputan dengan isi daripada yang ada di kelas induknya ya, yang ada di kelas anaknya ya. Bisa yang ada di kelas induk, bisa yang ada di kelas anak ya. Jadi dia sebagai penghubung ya, perantara nih, objek ya, si objek yang menyelesaikan semuanya nih. Jadi kalau si objek memanggil fungsi, panggil apa, titikin, nanti keluar tuh apa namanya, fungsi yang ada di dalam si anak maupun si induk ya. Ini kalau misalkan kita bikin lagi di sini satu buah fungsi, misalkan dep, lalu sini garis, misalkan garis ya. Kemudian sini print, lalu kutip, lalu garis gitu, lalu dipanggil di sini, panggil sini, dosen titik garis, nah kayak gini, lalu di running. Nah tuh error ya, hasilnya error. Kenapa error ya? Garis dia nggak ada parameter ya, harusnya sini kosongin ya. Nah gini. Garisnya nggak kebaca ya. Oh ini harus dikasih self ya, objek ya. Tuh harus kasih objek self sini. Baru di sini dipanggil garis. Nah baru ada garisnya ya. Gitu. Jadi harus ada isinya nih dalam kurung self gitu ya, minimal. Nah ini kalau penulisan fungsi standarnya dia harus diawali huruf besar, walaupun huruf kecil kalau dia mau, tapi standar penulisannya untuk fungsi kelas itu biasa diawali huruf besar ya. Nah di
seperti ini. Taruh dah. Objek garis. Kalau sininya belum disesuaikan titik ya, garis. Nah ini kelebihan. Nah, baru dia mau dah. Ya, jadi si objek inilah nanti yang akan memanggil isi daripada si kelas ya. Kalau pengen manggil fungsi kayak gini tinggal dipanggil ya. Mau manggil atribut kayak gini ya, desen titik atribut apa. Jadi ini kasus terkait dengan object oriented yang ada di Python ya. Ya, sekali lagi sini ada dua kelas sesuai dengan gambar di sini. Akademi, dosen, tinggal bikin satu lagi mahasiswa ya. Caranya sama ini ya. Ini kelas diagramnya. Plus ini artinya public ya. Kalau minus itu artinya private ya. Nah ini ada atribut, ini ada fungsi atau metode ya. Ini ada nama kelasnya. Nah ini ada panah dari dosen ke akademi. Ini artinya turunan ya, atau pewarisan atau inheritance. Dia punya satu atribut dan punya satu fungsi ya. Mahasiswa juga sama. Nah ini tinggal dibikin satu lagi untuk kelas si mahasiswa. Nah ini tinggal di copy aja satu lagi ya, copy, kemudian sini paste. Nah tinggal diganti ini dengan mahasiswa MHS. Oke ya, MHS ini jadi NIM, nama lahir kota sama. Nah ini juga lahir kota ya. Nah kemudian di sini tinggal ditambahin, ini tadinya dosen sekarang mahasiswa ya. Ini copy aja. Nah, lalu kita ganti misalkan sis ya. Nah sis, lalu sini MHS ya, MHS. Nah seperti ini. Nah sis ini MHS ya. Jadi nanti tinggal di input di sini. Nah kita input di sini di bawahnya aja. Ada sis ya, titik. Nah tuh ya, dia ada garis dulu, kemudian ada sis, ntar titik, ada nim. Nah sis nim ya, lalu sama dengan nimnya misalkan 13 20 2234. Kemudian di sini ada sis lagi, titik, ada nama ya, ada nama. Ini kurangnya nama ya, desen nama ya, desen titik nama. Nah, namanya misalkan Kobi. Nah, terus di sini nama mahasiswanya misalkan Salimah. Kemudian sini sis titik ada lahir. Nah, lahirnya misalkan tahun 2003. Kemudian sis titik kotanya misalkan dia Bogor, BGR. Nah sini kita print. Nah kita di bawah aja bisa ini biar enak.
taruh di ya nih, kita pisahin aja, kita copy, nah kita taruh di sini. Sini. Nah, ini lalu di-cut ya, cutnya delete aja deh. Nah, garis desain. Nah ini terus ini sis name, ada name ya, connect. Nah ini, nah sini sis ya, sis titik name, nah gitu. Nah, kemudian nama, nama ada nggak sini? Nama nggak ada. Nama bisa di sini dimasukin, atau bisa juga di sini ya, dicetak, di print ya. Nah ini kita satuin aja di sini nama. Nah, sekarang kita running. Name, oh name doang yang muncul ya. Ini tampilnya, oh belum dicetak tampilnya, belum dipanggil tampilnya. Sis titik tampil. Nah, baru, nah muncul ya. Name sekian, lahir, kota ya. Name, nama, Salimah, lahir ya. Nah ini udah tampil. Jadi kalau mau dikasih nama di sini, nah ini di print dulu ya, cetak print di sini, copy. Nah di sini nama ya, nama. Nah ini titik nama. Nah kayak gini. Nah baru tuh nip, nama, lahir, kota, nip, nama, lahir, kota. Selesai ya untuk materi pemrograman berbasis objek. Di sini ada satu kelas induk dan ada dua subkelas atau inheritance, pewarisan ya, yaitu dosen dan mahasiswa ya. Nah, di sini inputannya bisa di dalam kelas fungsi konstruktor, bisa juga di luar fungsi konstruktor seperti ini ya. Ya kalau atribut kelasnya, nah, yang diisi ya, bisa pakai kutip, bisa pakai tanda ketik ya. Nah, yang enggak ada di dalam fungsi tampil bisa dicetak ya, seperti ini. Kalau yang ada di dalam fungsi tampil tinggal dimasukin seperti ini dalam fungsi tampil ya. Nah, ini berarti ada dua nih. Di kelas mahasiswa ada polymorphism operating atau operate ya. Di dosen juga ada operate ya, polymorphism operate ya. Jadi itu untuk materi pemrograman OP. Ciri OP itu adalah satu ada class, dua ada atribut, tiga ada metode atau fungsi, keempat ciri lainnya adalah ada polymorphisme atau polymorphism, terbagi dua, ada overloading dan ada overriding ya. Kemudian di samping itu ada objek ya, di samping ada kelas juga ada objek. Nih, si objek inilah sebagai penghubungnya dari inputan dengan atribut yang ada di dalam kelas, misalkan variabel atau atributnya kelas ya. Maka si objek yang menghubungkan. Nah di samping itu di sini ada self ini juga sebagai objek ya. Nah harus istilahnya didefinisikan ya, di init
di konstruktor ya, variabel-variabelnya atau atribut-atributnya ke dalam shelf ya. Nah itu untuk materi kita kali ini ya. Saya udah semua untuk OP ya, OP. Nah ini dibungkus dalam kelas-kelas, dibungkus dalam fungsi-fungsi istilahnya adalah enkapsulasi ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.